Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudari yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri FGD hari ini. Saya Resdina Jutari Tonang, selaku moderator akan memimpin jalannya fokus group discussion pada hari ini. Di sini saya bersama rekan saya, Rodotul Hasanah, selaku notulen yang akan mencatat dan mendokumentasikan jalannya kegiatan FGD hari ini. Perkenalkan, nama saya Lolotul Hasanah Dalimente, selaku notulen pada FGD hari ini. Baiklah, FGD hari ini akan membahas tentang toleransi beragama di Indonesia. FGD ini bersifat tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, serta tidak diperbolehkan menjatuhkan opini orang lain. Sebelum memulai FGD hari ini, ada baiknya para peserta untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya perkenalkan, saya adalah Herlina dari Prodi Manajemen Stambuk 2021. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Nisa Fadria Retonang dari Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Aditya Simbolon dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, saya Fadila Yuanggraini dari Prodi Arsitektur. Perkenalkan, saya Marlina Enita Aulia Nainggolan dari Prodi Akuntansi. Baiklah, saya akan memulai FGD ini dengan pertanyaan yang pertama. Menurut saudara-saudari, mengapa bangsa Indonesia perlu menanamkan dan menerapkan toleransi beragama sejak dini? Pendapat pertama mungkin akan kita dengarkan dari saudari Herlina, dan kepada saudari Herlina dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, menurut saya mengenai toleransi beragama di Indonesia, itu menurut saya perlu ditanamkan sejak dini. Apalagi kita sebagai bangsa Indonesia ini perlu menanamkan nilai-nilai dan kebiasaan toleransi sejak dini kepada generasi penerus bangsa, karena seperti yang kita semua tahu, bangsa kita ini terdiri dari beragam suku, agama, dan ras. Nah, jadi jika nilai toleransi ini tidak ditanamkan sejak dini, maka dikhawatirkan generasi penerus kita ini akan sulit memahami dan menerapkan toleransi dalam kehidupan mereka di masa yang akan datang. Nah, selain menanamkan nilai-nilai toleransi kepada generasi penerus, kita yang sudah terlebih dahulu mengenal dan memahami pentingnya toleransi, juga perlu menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena jika kita hanya memiliki pengetahuan akan toleransi tanpa adanya aksi implementasi yang nyata, maka pengetahuan tersebut sama saja dengan omong kosong. Nah, jadi jika kita menerapkan nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari kita, baik sekecil apapun itu, maka menurut saya itu berarti kita telah membantu menjaga dan melaksanakan sila Pancasila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Oleh karena itu, menurut saya nilai toleransi sangat penting untuk kita tanamkan dan terapkan sejak dini, guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pendapat dari saudari Herlina. Kemudian kita akan mendengarkan pendapat dari saudari Anissa. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Menurut saya, hal ini karena semenjak usia dini kita telah mengenali dan menyadari adanya perbedaan. Baik itu perbedaan warna rambut, suara, tekstur kulit, dan perbedaan lain. Jadi perbedaan-perbedaan tersebut jika dibiarkan saja dapat menumbuhkan sikap intoleransi. Jika dari kecil kita tidak diajarkan untuk memahami perbedaan dan menghargai perbedaan tersebut, maka kemungkinan besar kita akan tumbuh menjadi orang dewasa yang memiliki sikap intoleransi. Namun jika dari kecil kita diajari untuk menerima dan menghargai perbedaan tersebut, maka kita juga akan tumbuh menjadi orang dewasa yang menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya rasa itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pendapat dari saudari Anissa. Selanjutnya, bagaimana pendapat saudara Aditya mengenai hal tersebut? Terima kasih
atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, dengan menanamkan rasa toleransi sejak dini, atau ketika kita masih kecil, kita akan semakin terbiasa dalam menghargai, menerima perbedaan yang ada, walaupun kita berbeda agama ataupun seperti ras, suku, dan lain-lain. Sehingga ketika kita sudah dewasa, melakukan toleransi sangatlah mudah dan dapat diterima. Baik toleransi terhadap perbedaan agama maupun toleransi terhadap yang lainnya. Bahkan kita dapat rela membantu teman kita yang sedang mengalami kesulitan, walaupun itu berbeda dengan kita. Juga yang namanya diskriminasi tidak akan terjadi. Sehingga dalam membantu pengembangan pembangunan di negara kita akan semakin mudah. Dan juga pemerintah tidak lagi fokus dalam masalah konflik dari masalah diskriminasi, perpecahan, ataupun masalah-masalah internal yang berbau perbedaan ini. Sekian dari saya, terima kasih. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pendapat dari Saudara Aditya. Baiklah, dari pendapat saudari sekalian, dapat saya simpulkan bahwa menanamkan sikap toleransi sejak dini sangat penting, mengingat adanya perbedaan baik itu ras, suku, maupun agama di Indonesia. Agar saat dewasa, sikap intoleransi dan mendiskriminasi orang lain yang berbeda tidak tumbuh dalam diri kita, sehingga dapat menerima perbedaan yang ada. Terkait dengan sikap toleransi ini, menurut saudara-saudari, bagaimanakah konsekuensi jika toleransi beragama di Indonesia diabaikan? Saya persilahkan kepada saudari Fadilah untuk mengemukakan pendapatnya. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, konsekuensi jika toleransi beragama di Indonesia diabaikan yaitu terjadinya pertikaian dan perpecahan antara sesama masyarakat Indonesia. Perpecahan bangsa ini disebabkan terjadinya diskriminasi antar golongan warga, konflik dan permusuhan, serta memandang masyarakat dan kelompoknya sendiri lebih baik, sehingga menimbulkan sikap merendahkan kelompok lain. Pertikaian karena perbedaan ini tidak sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu. Oleh karena itu, sikap toleransi jangan sampai diabaikan agar menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pendapat dari saudari Fadilah. Selanjutnya, apa tanggapan dari saudara Marlina mengenai hal tersebut? Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, jika toleransi beragama di Indonesia diabaikan, pasti akan ada konsekuensinya, yaitu masyarakat menjadi tidak rukun karena tidak adanya sikap saling menghargai. Dan tentunya terdapat juga diskriminasi. Diskriminasi ini akan menimbulkan permusuhan antar masyarakat, yaitu adanya sikap fanatik terhadap satu kelompok dan membenci kelompok yang lainnya. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih atas pendapat saudari Marlina. Kepada notulen, silahkan mencatat pendapat para peserta dan selanjutnya, apakah saudara-saudari sekalian ada yang ingin menambahkan pendapat? Baiklah, jika tidak ada, maka FGD hari ini akan saya akhiri. Selanjutnya, saya serahkan kepada notulen untuk menyampaikan kesimpulan FGD hari ini. Kepada Raudatul, saya persilakan. Terima kasih, moderator. Jadi kesimpulan FGD pada hari ini adalah toleransi perlu ditanamkan dan diterapkan sejak dini, karena pada dasarnya negara Indonesia adalah negara yang plural, yang punya banyak perbedaan di dalamnya, salah satunya itu perbedaan agama.
Toleransi ini perlu ditanamkan sejak dini agar kita menjadi terbiasa untuk menghargai dan menerima perbedaan-perbedaan tersebut. Dan jika toleransi ini nggak ditanamkan sejak dini, sejak sekarang, maka dikhawatirkan generasi penerus kita akan sulit memahami dan menerapkan toleransi dalam kehidupan mereka di masa yang akan datang. Di sisi lain, jika toleransi beragama di Indonesia diabaikan, maka akan terjadi perpecahan dalam masyarakat. Perpecahan tersebut itu bisa terjadi karena masyarakat tidak rukun dan juga karena adanya sikap diskriminasi dalam masyarakat. Sikap diskriminasi ini dapat berupa sikap memandang masyarakat dan kelompoknya sendiri itu lebih baik daripada kelompok yang lain, atau disebut dengan fanatisme, sehingga menimbulkan sikap merendahkan kelompok lain. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Nurutul yang sudah mencatat pendapat para peserta dan menyampaikan kesimpulan FGD pada hari ini. Terima kasih juga atas partisipasi saudara-saudari pada FGD hari ini. Pendapat saudara-saudari sangatlah berguna untuk meningkatkan implementasi toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Kalau begitu, saya akhiri FGD kita pada hari ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Selamat siang semuanya. Selamat siang.